Oke, assalamualaikum teman-teman. Eh, Tetap semangat ya. Semoga teman-teman selalu tetap bersemangat untuk belajar begitu ya. Kali ini saya akan menyajikan materi yang cukup panjang dan juga agak berat mungkin nantinya kalau dipahami melalui dialog di dalam kelas gitu ya, karena waktu dalam kelas itu singkat dan kemampuan kita untuk menyimak itu sangat terbatas. Di atas 3 menit itu orang-orang yang pada umumnya tidak terbiasa menyimak itu akan mengalami banyak hambatan dan gangguan. Kalau teman-teman yang di kelas mungkin di atas 10 menit itu sudah akan mengalami banyak hambatan gitu ya. Karena memang kemampuan literasi orang Indonesia itu konon katanya terbatas. Cuman kalau saya pikir bukan kemampuan literasinya yang terbatas, melainkan kebiasaan untuk membiasakan berliterasi begitu ya. Khususnya ketika kita mencoba untuk mendengarkan sesuatu atau menyimak itu sering gagal gitu ya. Karena terkadang teman-teman ketika belajar itu tidak ada persiapan, tidak tahu materi apa yang sedang akan dihadapi, sehingga tidak punya prior knowledge yang cukup untuk menghadapi simakannya di kelas gitu ya. Makanya beberapa materi yang agak berat, khususnya materi yang perlu benar-benar dipahami agar tidak gagal paham, itu saya usahakan untuk direkam gitu ya. Salah satunya ini teman-teman, analisis kategori dan indikator dalam penelitian kualitatif deskriptif pada objek teks bahasa dan sastra. Materi ini akan sangat bermanfaat sekali di dalam beberapa mata kuliah gitu ya, khususnya mata kuliah yang sifatnya analitik seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, sosiologi sastra, psikologi sastra, stilistika, dan macam-macam. Semua itu banyak mata kuliah yang diajarkan kepada Anda itu sebenarnya adalah mata kuliah yang fungsinya untuk mengajarkan materi teoretik gitu ya. Dan terkadang Bapak Ibu dosen di akhir-akhir minta Anda melakukan analisis. Nah, kadang-kadang disinilah letak kegagalan pahamnya itu. Jadi ketika kita dapat mata kuliah teoretik, kemudian tahap akhirnya adalah tugas analisis, tetapi Anda sendiri belum memahami apa itu metode analisis gitu ya, karena mata kuliah penelitian itu baru diberikan di semester-semester tinggi gitu ya, di atas semester 4, 5 begitu, baru dikasih tahu tentang mata kuliah penelitian gitu ya, untuk mempersiapkan deskripsi gitu ya. Maka materi ini sangat penting untuk hampir seluruh mata kuliah yang tugas akhirnya adalah melakukan analisis, juga khususnya ketika Anda mulai mempelajari memulai untuk mengerjakan skripsi gitu ya teman-teman ya. Nah, langsung aja di slide isinya. Kita bahas dulu yang namanya metode gitu ya. Jadi kita di dalam membuat sebuah penelitian gitu ya, untuk mempersiapkan penelitian itu kita harus sangat berhati-hati dan sangat memahami perbedaan jenis-jenis penelitian, mana kuanti, mana kualitatif juga mana kualitatif deskriptif, yang membutuhkan adanya kategori-kategori analisis. Juga ada juga analisis kualitatif yang sifatnya kritis gitu ya, di mana kategori-kategori itu hanya menjadi landasan untuk melakukan kritik gitu ya. Jadi ada data kemudian langsung dikritik menggunakan kategori yang umum gitu, bahkan tidak dispesifikkan kategorinya. Biasanya teman-teman seperti itu. Itu ya mungkin tergantung sama dosen pembimbingnya ya. Apakah pembimbing meminta Anda untuk menspesifikkan kategori-kategori analisisnya, atau hanya meniru mungkin dari penelitian-penelitian sebelumnya,
Karena S1 itu juga boleh kok mereplikasi. S1 itu boleh mereplikasi. Hanya memindah tempat atau lokasi penelitiannya gitu enggak apa-apa gitu ya. Asalkan ada alasan yang jelas kenapa lokasi perlu dipindah dan kemungkinan temuan apa yang akan dihasilkan dari pemindahan lokasi begitu ya. Jadi enggak sekedar dari sekolah A ke sekolah B, dari novel A ke novel B, materi analisisnya sama, kategorinya sama, mereplikasi dari tulisan orang lain sebelumnya gitu ya. Tetapi harus ada landasan alasan yang jelas dan akademis gitu terhadap pemindahan objek atau lokasi penelitian itu. Namun ada baiknya kita pahami bahwa kalau kita memilih analisis dalam bentuk penelitian kualitatif, deskriptif gitu ya, saya selalu menyarankan Anda menetapkan kriteria-kriteria gitu ya. Jadi sebuah penelitian itu baru dikatakan valid ya, memiliki validitas konstruk ketika Anda mengumpulkan data dan menganalisis setiap data itu secara sistematik, paralel, ya, iteratif atau berputar gitu ya dalam siklus gitu ya, namanya iteratif gitu ya. Dan ada kategori-kategori yang ditetapkan gitu ya. Karena kategori inilah landasan risetnya gitu. Kalau kategori itu tidak ditetapkan, maka bisa dikatakan seorang peneliti itu membual gitu ya. Misal Anda menganalisis sebuah novel dengan pendekatan feminis misalnya. Anda hanya membaca sekilas tentang feminis. Anda tidak menetapkan kategori-kategori yang akan dibahas dalam analisis feminis, tapi Anda mengatakan itu adalah analisis feminis gitu ya. Wes pokoknya ini analisis feminis terhadap sebuah novel gitu. Analisis gender terhadap sebuah novel dibatasi pada gender feminim atau gender perempuan. Kemudian tanpa menetapkan kategori-kategori gitu ya, Anda langsung membredel ya, membongkar karya sastra itu tadi, diambili kutipan-kutipannya, dibahas gitu aja. Saya tidak menyalahkan itu gitu ya. Dalam video saya yang sebelumnya membandingkan antara in dan on data, silakan nanti disimak juga di video yang sebelumnya, ada in on data. Saya tidak menyalahkan orang yang melaksanakan penelitian kritis seperti itu. Hanya saja yang namanya kritikus gitu ya, itu adalah orang yang sangat memahami konsepnya, sehingga dia tidak perlu untuk memetakan terlebih dahulu konsep-konsep yang akan dibahas, karena dia sudah ahli gitu ya. Misalnya Anda suruh orang yang ahli di bidang makanan misalnya, Anda kasih sebuah sajian makanan, kemudian Anda minta dia untuk membuat kritik terhadap makanan tersebut, maka dia nggak perlu mempersiapkan poin-poin kategori untuk dilakukan analisis. Misalnya kita analisis dulu bumbunya, kita analisis dulu tingkat kepedasannya, kita analisis dulu tampilannya, sajiannya, platingnya. Nggak usah gitu ya, nggak usah. Seorang kritikus bebas, dia hanya punya framework aja. Jadi makanya biasanya di dalam kritik itu yang ditetapkan bukan bukan kategori, tapi framework atau kerangka batasannya. Kerangka berpikirnya apa gitu ya, frameworknya apa. Jadi hanya dibatasi, misalnya dibatasi pada kerangka berpikir feminis atau feminisme liberal gitu ya. Maka orang tersebut di dalam otaknya ketika melakukan kritik itu akan menggunakan teori yang sudah dia pahami sebelumnya, sudah dia kuasai secara matang dan apik gitu ya, terkait feminisme liberal gitu ya. Dia akan pakai framework itu secara sadar maupun tak sadar, dan dia tidak perlu menjelaskan di awal-awal kategorinya apa. Saya tidak menyalahkan itu bagus bagi orang yang sudah sangat menguasai analisis kritik
gitu ya, khususnya sangat memahami framework-nya gitu ya. Tetapi bagi Anda yang masih S1, yang jangankan memahami secara maksimal sebuah framework gitu ya. Anda membaca aja kadang-kadang jarang atau males gitu ya. Mungkin Anda baru tahu feminis, baru tahu ketika mau mengerjakan skripsi gitu ya. Maka cara terbaik untuk melakukan penelitian ketika kita belum memahami secara maksimal framework-nya atau konsepnya, maka kita akan menetapkan yang disebut dengan kategori-kategori gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum ke berbagai macam kategori yang akan dipakai dalam sebuah riset, mari kita pahami dulu di dalam penelitian kualitatif, deskriptif yang sifatnya teknis gitu ya. Saya nggak bicara yang sifatnya kritis, saya nggak peduli itu gitu ya. Saya suka yang teknis aja, lebih jelas gitu ya. Karena saya ulangi tadi, validitas konstruknya lebih bagus kalau teknis itu tadi. Oke, yang pertama ada jenis analisis tematik gitu ya. Jadi ini metode-metode yang populer ketika kita menganalisis bahasa dan sastra dengan pendekatan kualitatif. Belum semuanya, tetapi ini beberapa yang populer saja. Yang pertama analisis tematik, yang kedua analisis isi, grounded teori, fenomenologi, etnografi, studi kasus, analisis naratif, analisis wacana, dan analisis interaksional. Analisis tematik itu mencari tema-tema. Di dalam sebuah narasi atau wacana, ada sekumpulan tema-tema. Maka Anda diberi tawaran, ini loh ada pendekatan atau analisis tematik gitu ya. Yang tujuannya untuk mencari dan menafsirkan tema-tema utama di dalam data yang dalam bentuk teks itu. Yang kedua, analisis isi kualitatif atau qualitative content analysis. Tujuannya adalah untuk menelaah isi teks secara sistematis untuk menemukan makna-makna di dalamnya. Yang ketiga, grounded theory. Analisis bertujuan untuk membangun teori dari data lapangan melalui proses coding bertingkat gitu ya. Jadi ada tujuannya itu untuk misalnya ada beberapa novel anak gitu ya. Ada novel anak, beberapa novel anak, 2, 3 atau biar agak banyak, misalnya diambil setiap tahun itu diambilkan satu novel anak gitu ya. Maka akan ketemu mulai tahun 2000 sampai 2025, berarti ada sekitar 25 karya novel anak. Nah, dianalisis bagaimana misalnya cara penulis mengarangnya, sajian-sajiannya, tampilannya, dan seterusnya sampai menjadi sebuah teori gitu ya. Jadi mengangkat teori dari karya yang sudah ada gitu ya. Tujuannya untuk membangun sebuah teori gitu ya. Berikutnya fenomenologi. Analisis pengalaman subjektif manusia untuk menemukan esensi makna. Biasanya ini ketika kita mendekati karya sastra menggunakan teori reader response. Nah, reader response teori ditempelkan menggunakan analisis fenomenologi. Jadi bagaimana secara fenomenal Anda sebagai pembaca atau orang lain yang mau diteliti sebagai pembaca itu mampu menangkap ritual membacanya gitu ya, hasil membacanya, mau menangkap bagaimana gitu ya. Berikutnya analisis etnografi, analisis budaya atau perilaku sosial dalam konteks alami, misalnya ini biasanya dipakai di pendekatan sosiologi sastra gitu ya. Kalau Anda analisis sosiologi sastra, maka pendekatan penelitiannya pakai etnografi gitu. Berikutnya ada studi kasus, misalnya kalau ada beberapa bahasa, misalnya ya kajian bahasa, ada kasus kasus media gitu ya. Bagaimana sebuah media itu bisa viral hanya gara-gara caption gitu ya. Maka seperti apa caption-caption yang bisa memancing viralitas itu tadi dalam sebuah media, khususnya media digital atau media sosial gitu ya. Kita kaji kasus itu, misalnya kasus Yaimim misalnya, kasusnya Sahara dan Yaimim itu yang kemudian jadi viral kemana-mana, seluruh Indonesia sampai nasional tahu. Cuma perkara tetanggaan aja kok sampai viral secara nasional gitu ya. Ada apa? Nah ini berarti ada
kasus tertentu pada penggunaan bahasa di media sosial. Gitu, itu pakai studi kasus. Gitu. Misalnya berikutnya ada analisis naratif. Fokus pada struktur dan makna cerita atau pengalaman personal. Misalnya dalam folklore, Anda menganalisis struktur naratifnya, gitu ya. Berikutnya analisis wacana, menganalisis bahasa, kuasa, dan makna dalam komunikasi. Misalnya Anda menganalisis tuturan tokoh-tokoh pejabat gitu ya, atau misalnya dalam debat capres dan cawapres Anda menganalisis sebenarnya wacana apa yang mereka tampilkan, bahasa yang bagaimana, kuasa apa yang dimunculkan, wacana apa yang mereka tampilkan untuk mendapatkan simpati dari pemilih gitu ya. Berikutnya analisis interaksional atau memilih detail interaksi percakapan, pola komunikatif. Misalnya ketika Anda melakukan penelitian bahasa percakapan di pasar gitu ya. Ada beberapa kakak-kakak tingkat itu bahasa percakapan di pasar gitu ya, bahasa jual beli itu dianalisis, analisis interaksional gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk pendekatan dan metode analisis yang populer digunakan di penelitian kualitatif, teman-teman. Jadi, saya tidak pernah menginginkan Anda berangkat dari situasi nol, kemudian Anda mendekati objek dengan semena-mena, menggunakan sebuah konsep, langsung ditanamkan di dalam data tersebut. Saya tidak ingin itu gitu ya. Saya lebih menginginkan Anda itu mendekati objek penelitian secara objektif gitu ya dan metodologis. Maka Anda harus menetapkan metode-metode ini. Ini yang populer, teman-teman. Mau di sosiolinguistik, psikolinguistik, sosiologi sastra, psikologi sastra, stilistika, itu macam-macam pendekatan konsepnya gitu ya, ilmunya. Tapi pendekatan metodologis ada sendiri gitu ya. Nah, kategori gitu ya. Kita bicara kategori gitu ya sebagai model analisis dan sebagai konsep. Seringkali teman-teman kita itu apa ya? Bukan salah langkah, gagal paham. Saya terus terang itu kesimpulan saya bukan salah langkah, tapi gagal paham gitu ya. Gagal paham terhadap kategori gitu ya. Kita tidak bisa membedakan mana model analisis ya, kategori yang diturunkan dari model analisis dan mana kategori yang diturunkan dari kategori konseptual, dari teori. Jadi ada pendekatan teoritis, ada pendekatan analitis gitu ya. Kalau pendekatan analisis ya modelnya model analisis. Kalau pendekatan konseptual maka ya modelnya model konseptual gitu ya. Nah, pada dinamika berpenelitian kita sebenarnya boleh memilih apakah kita gunakan dua-duanya, kita tetapkan sebuah model analisis sekaligus juga di dalamnya ada kategori konseptual untuk menjadi model konseptual gitu ya, atau model tema atau model teorinya gitu ya. Atau kita pakai yang konseptual saja gitu ya. Jadi kalau di dalam penelitian itu bisa kita ibaratkan begini. Model analisis itu adalah peralatannya atau caranya, kalau dalam masak itu cara masaknya. Pakai kompor, pakai arang, pakai tungku, pakai oven atau bagaimana cara memasaknya. Menggunakan panci, menggunakan penggorengan, menggunakan kukusan, menggunakan tungku bakar atau apa. Menggunakan bumbu merah berbasis cabai dan seterusnya atau menggunakan bumbu putih bersantan gitu ya atau menggunakan bumbu kuning yang menggunakan rempah-rempah kuning gitu ya atau yang mana lagi gitu ya itu alat-alat dan bahannya di sana gitu ya. Sedangkan kategori konseptual di dalam proses memasak itu bisa kita ibaratkan sebagai cita rasa. Sama-sama bumbu merah, tapi tidak sama antara bumbu merah orang Jawa dengan bumbu merahnya orang Medan misalnya.
pedesnya beda, pilihan cabenya beda, ingredients-nya gitu ya, isinya itu berbeda, raciannya berbeda. Sama-sama bumbu santan, tapi orang Madura dengan orang Arab gitu ya. Sama-sama cita rasa pedas, tapi pedasnya Indonesia dengan pedasnya orang Arab atau India misalnya. Pedasnya Jepang. Pak, Jepang juga punya makanan pedas. Iya. Berbahan ini Pak, putih Pak, pakai santan. Iya. Bahkan mereka bisa pakai susu biasanya. Iya. Di Indonesia ada? Ada. Apakah cita rasanya sama? Beda. Cita rasa, bahkan sampai cita rasa itu mempengaruhi cara menyajikan, itu konsep. Ya, sampai sini kita pahami antara mana model analisis, mana kategori konseptual atau tema-temanya atau teori-teori yang diterapkan di dalam analisis. Gitu ya. Tujuan dari model analisis adalah untuk membangun pikiran kritis. Seperti yang kita ketahui tadi, seorang kritikus tidak perlu diajari pikiran kritis karena memang mereka ahli kritis. Sedangkan Anda yang tidak biasa memberikan kritik, maka Anda diwajibkan menggunakan model analisis. Karena Anda nggak bisa ngeritik, sejatinya Anda nggak bisa ngeritik. Dan Anda nggak layak melakukan kritik. Kenapa? Anda bukan profesionalnya. Anda hanyalah orang yang secara akademik dilatih untuk menaati sebuah sistem analisis. Itu S1 memang. Gitu ya. Kalau S3, Pak, modelnya saya bikin sendiri, saya S3 gitu ya. Saya mau bikin model analisis sendiri, itu terserah. Gitu loh. Karena kami S3 itu memang dididik untuk menjadi para filsuf, para pemikir yang sudah tidak perlu lagi diajari cara mengkritik. Tapi untuk S1 harus menggunakan model analitik. Gitu ya. Harus pakai model analitik. Karena kalian sejatinya belum mampu untuk berpikir secara kritis dan analitis. Gitu ya. Berikutnya, menentukan apa yang ditemukan di dalam data. Jika itu untuk tujuannya kategori konseptual. Gitu ya. Jadi teori-teori yang kita terapkan di dalam sebuah karya penelitian itu untuk menentukan temuan. Kira-kira apa yang ingin kita temukan? Kita menetapkan feminisme sebagai pijakan teori, berarti kita ingin menemukan data-data feminis, menemukan konsep-konsep feminis di dalam karya. Gitu ya. Berikutnya, sifatnya kalau model analisis itu metodologis, prosedural, dan sistematik, ono aturane. Sedangkan kategori konseptual sifatnya substantif, konseptual atau memberikan framework ya, dan tematik atau menentukan tema-tema yang akan kita bahas di dalam sebagai pijakan teori di dalam melakukan penelitian. Contohnya, analisis tematik, analisis isi, grounded theory, fenomenologi, etnografi, wacana, itu semua model analisis. Apakah di dalam sosiologi sastra ada metode analisis? Ada. Psikologi sastra ada. Sosiolinguistik ada. Psikolinguistik ada. Tinggal tokoh mana, buku mana, model analisisnya siapa yang akan Anda ikuti. Karena di sini kita nanti akan memilih. Jadi sesuai dengan objek yang mau kita teliti, kita nanti akan diwajibkan untuk memilih dan memilah mana yang akan kita pakai sebagai metode analisis gitu ya. Sedangkan di kategori konseptual itu memberikan nilai contoh-contohnya misalnya nilai moral, strategi kesantunan, tema cinta, ideologi, metafora alam, feminisme, patriarki, nah, itu macam-macam ya. Nanti banyak, itu kan sekedar contoh aja. Itu untuk
batasan teoretik aja, cara mikir saja, gitu ya. Tema-tema pikiran, bukan metode dalam melaksanakan analisis. Gitu ya. Nah, unit kerja sederhananya kalau di model analisis itu ada data, di kode-kode, di kategori, dan seterusnya. Nanti ini dasar ya. Bentuk dasarnya ada data, kode, kategori, tema. Sedangkan kalau kategori konseptual, kode, kategori, tema, gitu aja. Jadi ini memang tidak untuk menganalisis data, tetapi memahami data, gitu ya, memberikan interpretasi. Maka proses konseptual itu sebenarnya ada di interpretasi, teman-teman. Sedangkan model analisis itu dalam tataran riset, gitu ya. Nanti saya tidak menyalahkan loh ya, tetapi memang ada orang-orang yang kemudian nggak ambil pusing, udah langsung aja pakai kategori konseptualnya, nggak perlu metode analisis. Ya ada yang seperti itu. Tetapi harus dijelaskan di metode penelitian. Jangan sampai di metode penelitian mengatakan analisis kualitatif, bahkan misalnya analisis tematik, analisis isi, tapi tidak menggunakan model analisis isi, melainkan langsung pakai kategori konsep. Itu salah, nggak boleh ya. Berikutnya, hasil akhir dari model analisis itu sebuah model penalaran dan langkah-langkah. Sedangkan kategori konseptual itu hasil akhirnya adalah struktur makna, tema utama, pola, dan konsep. Ya. Jadi nanti saya jelaskan bagaimana memilihnya. Contoh aplikatifnya kalau di sastra, misalnya peneliti memilih analisis kualitatif untuk menelaah teks sastra. Dari teks ditemukan kategori, nilai-nilai, kejujuran, empati, tanggung jawab. Nah, sebenarnya kan ini bisa digabung loh teman-teman ya. Biasanya dalam riset itu ya pakai kualitatif, tapi yang dicari tentang nilai-nilai kejujuran, kan seperti itu. Kalau di bahasa, peneliti menggunakan analisis wacana kritis atau AWK. Data yang dicari temanya kekuasaan dalam bahasa politik, gitu ya. Kekuasaan dalam bahasa politik. Nah, sebenarnya kan dua hal ini kan tidak untuk dipilih, tapi untuk dilakukan bersamaan sebenarnya. Gitu ya. Berikutnya, kategori model atau metode dalam analisis tematik. Jadi di dalam materi ini, karena memang target saya adalah Anda itu paham kategori model metode di dalam analisis, maka saya berikan sebanyak mungkin contoh, gitu ya. Sebanyak mungkin contoh, sebanyak mungkin bahan untuk merenung, gitu ya. Ini juga kategori model metode dalam analisis isi. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Nanti setelah saya unggah di YouTube juga PPT-nya juga akan saya bagikan, gitu ya. Sehingga Anda bisa mendengarkan sambil baca PPT-nya, gitu ya. Myring tahun 2000. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis ini teman-teman yang ditawarkan oleh para ahli, gitu ya. Nanti ini adalah untuk kita pilih. Karena Anda S1 itu hanya menerapkan aja, terap ilmu, gitu ya. Jadi silakan ini yang sudah saya tulis di sini berdasarkan nama ahli, jenis kategorinya, ciri-cirinya, alat arah analisisnya, sehingga Anda bisa menentukan kira-kira mana ya yang cocok untuk saya gunakan di dalam penelitian saya. Gitu. Ini sudah banyak ini kategori dalam analisis isi. Nah, ini kalau grounded ada substantif, theoretical, open, axial, selective, core kategori, dan seterusnya, gitu ya. Ini nanti bisa Anda pilih salah satu, jangan ambil semua ya, karena untuk metode itu atau model analisis itu kita menerapkan satu saja terhadap sebuah objek penelitian, gitu ya. Kalau untuk fenomenologi ada ini ya, ada punyanya Edmund, Martin Heidegger, Clark Stakas, ada Max van Manen. Itu jenis-jenis analisis fenomenologi, ada tahapannya di situ, ada nanti bisa Anda searching dan pelajari lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan objek penelitian yang sedang Anda hadapi, gitu ya.
Ini etnografi, studi kasus, lengkap juga ya. Kemudian di dalam analisis naratif juga ada, itu pilihan-pilihannya. Silakan nanti dibaca. Analisis wacana, analisis interaksional, itu semua. Yang kalau tadi itu metode analisis, gitu ya. Metode analisis, model analisis, gitu ya. Maka di sini juga saya sampaikan ada beberapa kategori konseptual yang populer, gitu ya, di dalam analisis bahasa. Jadi kalau tadi itu diturunkan dari metode analisis, kalau ini diturunkan dari konsep. Misalnya fonologi itu punya bunyi bahasa, suprasegmen, ritme, penekanan, gitu ya. Contoh analisisnya, analisis aliterasi dalam puisi, intonasi dalam ujalan persuasif. Nah, ini contohnya ya. Jadi tadi ada konsep fonologi, konsep morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, analisis percakapan. Ini yang dilihat ya. Kategori konseptual ini yang dilihat. Terus contoh analisisnya ada di sebelah paling kanan itu. Nah, sebenarnya kalau Anda baca-baca beberapa ahli gitu ya, misalnya di buku morfologi, misalnya Anda dapat buku penelitian morfologi, sebenarnya para ahli itu juga ada yang menyampaikan metode analisis morfologi gitu ya, metode analisis pragmatik itu ada juga. Jadi mereka menggeser ke atas. Jadi dari konsep mereka menggeser ke atas agar bisa menjadi model analisis. Ya. Seperti saya di mata kuliah folklore gitu ya. Saya di studi S3 ini saya mencoba menggeser dari analisis folklore, saya geser ke atas secara sistematis untuk membuat model penelitian pengembangan atau transformasi folklore. Nah, seperti itu. Jadi tujuan S3 memang itu teman-teman. Jadi membuat teori-teori baru khususnya untuk melengkapi agar konsep-konsep itu memiliki metode di dalam analisis gitu ya. Juga misalnya di situ ada analisis bahasa, analisis wacana kritis, ada tema ideologi kekuasaan. Sebenarnya di AWK itu juga sudah ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi misalnya di atas itu yang AWK itu ya, analisis wacana kritis. Di dalam beberapa buku yang memuat tentang AWK atau analisis wacana kritis itu sudah ada, metodologi analisisnya sudah ada. Selain dari yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada analisis wacana, analisis macam-macam ya, analisis isi, analisis tematik, itu ada tokoh-tokoh yang dia punya gitu ya metode analisis gitu ya untuk analisis wacana kritis khusus gitu ya. Sosiolinguistik juga punya gitu ya. Suwardi Endraswara di dalam bukunya penelitian sosiologi sastra itu ada analisis sosiolinguistik. Kok Suwardi Endraswara itu sosiologi sastra, sosiologi sastra. Kalau sosiolinguistik siapa ya, mungkin kalian cari nanti. Itu ada beberapa sudah ada metode analisis sosiolinguistik itu ada. Metode etnolinguistik itu ada. Gitu ya. Jadi ada tataran yang namanya metodologi penelitian, ilmu tentang metode penelitian ya. Kemudian ada metode penelitian, dari jadi ilmu tentang metodologi penelitian, ada metode penelitian atau seperangkat metodenya atau alur-alur metodenya untuk meneliti gitu ya. Kemudian di bawahnya metodologi itu, bukan di bawah ya, kalau saya rasa disandingkan gitu ya, ada teori-teori gitu ya yang dia sifatnya itu konseptual yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, beberapa ahli itu menaikkan gitu ya dari konsep ke metode gitu ya, dari konsep ke metode, bahwa setiap konsep yang akan diberlakukan di dalam melakukan analisis itu ada metode yang bisa dilakukan untuk melaksanakan risetnya gitu ya. Di sosiologi sastra itu ada metodologi analisis, metode analisis sosiologi sastra ada gitu ya. Ada yang sudah dikembangkan, ada yang belum gitu ya.
karena memang konsepnya tidak metodologis, ada gitu ya. Morfologi pun ada metodenya, misalnya morfologi pakai pendekatan apa gitu ya, pendekatan struktural bahasakah, fungsi bahasakah, pakai Halliday kah, pakai Chomsky, nah macam-macam. Chomsky analisis morfologinya beda dengan Halliday gitu ya. Sosiologi sastra antara Lucien Goldman dengan Peirce yang biasanya menekankan kepada struktur semiotika, nah itu juga berbeda metodenya, gitu ya. Jadi makanya di situ saya beri catatan baik di paling bawah itu beberapa ahli juga menyarankan adanya model atau metode untuk setiap ranah analisis itu. Gitu ya. Ada yang sudah disampaikan pada tingkatan metode. Nah kadang-kadang Anda itu melewatkan metodenya, moro-moro langsung kategori konseptual. Wes Pak, saya analisis ideologi kekuasaan saja. Loh, metodenya apa untuk menganalisis? Kadang-kadang lupa. Sebenarnya ditulis di bab 2, di bagian metodologi ya, Pak. Di bab bagian metodologi itu sudah ditulis. Tapi sayangnya, kenapa ketika melakukan proses analisis kok tidak diikuti? Ya, karena kadang-kadang bab metodologi itu kamu cuma kopas aja dari penelitian sebelumnya, nggak paham. Gitu ya. Makanya ini di sini tujuan dari materi ini adalah agar Anda lebih paham gitu ya. Mana metodologi analisis dan mana kategori konsep gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di situ ada masih analisis bahasa ya, ada analisis naratif, struktur narasi, analisis kognitif, linguistik kognitif, analisis multimodal, analisis komputasional atau korporatif gitu ya. Itu jenis-jenis yang populer saat ini, mulai zaman dulu ya sampai saat ini, kalau kita mencari kategori analisis di bidang bahasa. Kalau di bidang sastra ada strukturalis, itu yang paling lama. Strukturalis bisa pakai Charles Sanders Peirce, bisa pakai yang macam-macam ya. Ada struktur fungsi, ada struktur makna. Maka mereka akan punya metode-metodenya sendiri. Makanya saya setiap kali Anda mengerjakan skripsi itu selalu saya tekankan, baca dulu teorinya. Buku utamanya ditemukan. Pak, saya mau menggunakan analisisnya Charles Sanders Peirce untuk memahami makna. Pak, saya mau menggunakan analisisnya Roland Barthes untuk memahami makna. Dibaca dulu buku aslinya Roland Barthes sama Sanders Peirce. Pak, ini dapat bukunya, ternyata bukunya buku sosiologi sastra, ya nggak bisa. Ya, bukunya ya harus ya Sanders Peirce, ya harus Roland Barthes, biar Anda tahu apa bedanya. Nah, kemudian cocok apa tidak untuk objek penelitian Anda. Jangan sampai misalnya analisis bahasa pidato menggunakan Barthes loh, ngawur gitu ya. Padahal Barthes itu lebih bagus untuk mencari bahasa-bahasa yang sifatnya untuk menunjukkan mitis atau kepercayaan. Misalnya bahasa dalam folklore atau bahasa di dalam iklan yang kemudian akan menimbulkan efek mitis terhadap para penonton, sehingga mereka percaya kalau produk itu sakti atau percaya kalau produk itu sangat bermanfaat untuk memutihkan wajah misalnya. Nah itu pakai Barthes gitu ya. Jadi jangan sampai kebolak-balik, makanya baca dulu gitu ya, dibaca dulu. Dan setiap ahli itu sebenarnya sudah menetapkan model-model atau metode analisisnya. Jadi nggak tiba-tiba membuat konsep-konsep kategori, enggak gitu ya. Jadi ada model analisisnya. Makanya saya sering sampaikan, loh jangan ngomong konsep dulu, tapi metodenya juga gitu ya. Jangan-jangan konsepnya sudah ditetapkan, metodenya nggak tahu. Gitu ya.
Ini masih sastra, ada queer teori. Queer teori itu tentang gender dan LGBT gitu ya. Bagaimana identitas non biner, bagaimana LGBTQ direpresentasikan dalam karya sastra, bagaimana fluiditas gender, performativitas gender gitu misalnya. Misalnya analisis novel X gitu ya dalam merepresentasikan LGBT gitu ya. Itu pakai queer teori. Nah, queer teori pun ada yang sudah memiliki metodologi. Gitu ya. Makanya baca dulu. Kalau memang nggak nemu metodologinya, pakai metode yang sudah saya tawarkan tadi di awal. Gitu ya. Ya sama dengan kamu mau bikin rawon khas Surabaya, gitu ya. Kamu punya ini nggak kuali nggak? Karena kalau asli Surabaya kan harus pakai kuali. Gitu ya. Kamu sudah baca teori tentang rawon Surabaya, sudah. Berarti kan kamu tahu metode masaknya pakai apa? Ya Pak, pakai kuali. Punya nggak kuali? Waduh, nggak punya Pak kalau kuali. Oke, berarti nggak bisa pakai metode yang asli rawon Surabaya karena kamu nggak tahu, nggak punya bukunya misalnya. Maka kamu bisa pakai panci boleh Pak? Ya boleh untuk menggantikan. Gitu ya. Misalnya queer teori disandingkan dengan analisis isi, nggak apa-apa. Analisis tema Pak, misalnya representasi LGBT saya lihat dari tema-temanya, nggak apa-apa. Itu mirip dengan orang yang masak sesuatu tetapi tidak menggunakan alat-alat yang originalnya, menggunakan alat bantu analisis yang umum. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi yang umum, alat-alat untuk metodologi analisisnya yang umum, gitu ya. Tapi kalau bisa, misalnya kamu sudah menetapkan queer teori, ya kamu cari metode analisis queer sampai ketemu. Kadang-kadang kita tidak tahu bukan berarti tidak ada. Kadang-kadang ada saja. Seperti terjadi pada disertasi saya. Saya mau mengembangkan penelitian gitu ya dari berbagai jenis karya sastra dan karya seni terbaru gitu ya yang mengangkat folklore itu saya jadikan teori. Nah, awalnya saya pakai grounded teori. Itu kan umum tadi ya, grounded teori. Yang penting saya baca, saya kategorikan, saya jadikan teori. Gampang, judulnya grounded teori. Nah, suatu ketika saya baca-baca buku, ternyata ada yang namanya iteratif cycle teori untuk art, khusus untuk analisis karya seni. Jadi mengembangkan teori dari proses seni. Itu ada sendiri ternyata teorinya. Ya sudah, saya sudah ujian proposal sudah mau ujian akhir sudah hampir gitu ya. Tapi begitu nemu analisis yang khusus untuk karya seni dan cocok untuk penelitian saya, ya saya ubah bab metodenya saya ubah, enggak apa-apa. Makanya saya agak risih ketika ada orang yang mengatakan kamu nanti ganti judul. Wow, jangankan ganti judul, ganti metode, ganti model, ganti fokus analisis di dalam sebuah riset detik-detik terakhir itu hal biasa. Kalau sampai ada orang yang mengatakan, waduh gawat kamu harus ganti judul, berarti orang itu gak biasa meneliti. Gitu aja. Kalau biasa meneliti, ganti judul di akhir-akhir itu paling mudah. Yang paling sulit itu ganti metode atau ganti model. Atau ganti teori sekalian. Ganti pendekatan, itu yang lebih sulit. Kalau cuma ganti judul, menyesuaikan fokus analisis itu gampang sekali. Hanya orang kalau nggak biasa meneliti itu kadang-kadang kaget sampai update status. Gimana hidup saya harus ganti judul? Dosen saya jahat. Bukan, itu bukan dosennya yang jahat. Kamu gak paham mana dosen benar dan yang tidak. Gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman analisis sastra, kategori-kategori konsepnya. Sudah saya sampaikan di sini, nanti bisa dipilih. Gitu ya. Ada hermeneutika, dekonstruksi Derrida, resepsi estetika penerimaan atau
si pembaca gitu, atau reader response. Ada reader response teori ada sendiri ya. Estetika penerimaan dan reader response teori. Nah, dipisah di sini. Ada postmodernisme, ada biografis, analisis biografis, fenomenologi sastra, strukturalisme genetik Lucien Goldman. Kemarin ada yang neliti katanya dia analisis Lucien Goldman, tapi dia hanya ambil hubungan teks dan masyarakat saja. Tidak mau analisis subjek kolektif dan analisis struktur kesadaran. Padahal 3 kategori itu harus dipakai semua kalau ngomong strukturalisme genetis. Gak boleh diambil salah satu, harus 3-3-nya. Kalau memang benar-benar pakai mazhabnya Lucien Goldman. Dan metodologinya pun itu juga harus disesuaikan karena Goldman sudah punya sendiri metodologi. Semisal tidak suka pakai metodologi yang umum ya gak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau ikut mazhabnya Pak Goldman, ya sudah. Sampai metodenya juga harus nurut Pak Goldman. Ya, analisis sastra dengan New Historicism, psikologi Jung atau psikologi arketipal gitu ya. Nah, kemudian linguistik sastra, cyber literature atau linguistik digital gitu ya. Kemarin ada yang analisis sastra digital gitu ya. Sastra digital itu ternyata apa? Kemudian yang dia analisis itu sebuah novel yang bentuknya PDF dan ditaruh di internet. Berarti dia nggak paham sastra digital itu seperti apa. Jadi harusnya sastra digital itu yang sifatnya hypertext, interaktif, ruang-ruangnya virtual, sifatnya multimodal, dan pembaca mampu untuk berpartisipasi. Selama karya sastra itu hanya bisa dibaca, tidak bisa dikritisi secara langsung oleh pembaca, juga kreatornya tidak bisa memberikan feedback secara langsung terhadap pembaca untuk merevisi karyanya, maka itu tidak bisa dikatakan sastra digital. Ya. Berikutnya naratif atau naratologi, ada tematik, ada estetika. Itu semua tadi sudah saya sampaikan terkait kategori yang sifatnya konseptual. Berikutnya sekarang kita coba menentukan gitu ya, menentukan apakah kita akan menggabungkan antara metode analisis dengan konsep atau bagaimana gitu ya. Saya pakai satu puisi judulnya Ibu karya Zawawi Imron untuk dianalisis. Ya. Tipe 1. Analisis tipe 1 anggaplah seperti itu. Analisis tipe 1 ini menggabungkan antara model metode analisis dengan kategori konseptual. Model analisis yang dipilih adalah analisis isi kualitatif. Yang dikemukakan oleh Krippendorff. Yang susunan analisisnya adalah unit, kategori, konteks, inferensi, dan validasi. Urutannya seperti itu, teman-teman. Pak, boleh dirubah? Ya, Kak, boleh. Kamu itu menerapkan, kamu itu niru Pak Krippendorff ini, ya harus ditiru sepenuhnya. Urutan analisisnya harus sama. Nah, sekaligus analisis isi ini kita arahkan pada framework atau cakupan teori sosiologi sastra, lebih fokus lagi terkait dengan nilai-nilai moral di dalam karya sastra. Maka kita cari kategori konseptual yang terkait dengan nilai moral, diturunkan lebih kecil lagi. Sosiologi sastra diturunkan jadi nilai moral kita carikan kategori konseptualnya. Anggaplah kita nemu 4, ada kasih sayang, kerendahan hati, ketuhanan, kesetiaan, dan seterusnya.
Pak, dapat dari mana kategori konseptualnya? Sekali lagi, kalau S1 cari buku rujukan. Kalau S3 boleh kategori konseptualnya ditemukan dari teks secara langsung. Karena saya anggap mereka sudah mampu secara kritis dan analitis. Salah-salah wis S3 sakarpe, mungkin gitu ya. Boleh ngawur kalau S3 gitu ya. Kalau S1, S2 belum boleh ngawur. Ya, kalau S2 ngawur sidik. Kalau S3 ngawur pol gak apa-apa. Gitu ya. Asar hasilnya bener gitu ya. Kok ngawur hasilnya gak bener. Gitu. Sedangkan untuk yang S1 harus manut. Jadi nilai moral menurut siapa gitu ya. Anggaplah ini saya nemu kategori konseptualnya ini. Saya nggak tahu ini dapat dari mana. Anggaplah ini menurut Tristan gitu aja. Nilai moral ada kasih sayang, kerendahan hati, ketuhanan, spiritualitas, kesetiaan dan keteguhan cinta. Situs. Anggaplah itu kategorinya. Ini tipe 1. Bandingkan dengan tipe 2. Sorry, belum bandingkan dengan tipe 2, kita masuk ke tabelnya gitu ya. Untuk tabelnya bisa Anda lihat di sini dengan tipe 1 itu tadi digabungkan antara model analisis dan konsep. Ketemunya bisa Anda lihat ya, di bagian atas ada unitisasi, kategorisasi, kontekstualisasi, inferensi, validasi. Ingat ini tadi urutan apa? Ya, urutan metodologi. Urutannya di sini. Sedangkan kategori nilai ya, karena itu tadi sifatnya adalah konseptual, maka yang bisa ditanami konseptual adalah di bagian kategorisasi. Ada kasih sayang dan seterusnya ini ya. Di kolom yang ketiga di kategori. Ada penanya ini ya. Ini. Nah, jadi dari sini. Nah, itu ya. Ambil pulpen dulu. Ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat di kategorisasi yang kemudian dilekatkan jenis-jenis konsepnya gitu ya. Jadi ada nilai moral ini tadi ya. Nilai moral, saya garis bawahi di situ ada nilai moral. Kemudian dia diturunkan dalam bentuk-bentuk nilai moral yang sudah kita tetapkan di awal tadi. Gitu ya. Loh, Pak, kok tidak sama Pak dengan di indikator yang tadi ya, kategori yang tadi ya. Ketika kita menemukan data, kita bisa bertahan pada indikator yang sudah kita tetapkan, tapi kadang juga kita bisa mengembangkan indikator lain jika memang indikator yang kita tetapkan di awal itu kurang lengkap gitu ya. Makanya kamu disuruh pakai teori itu karena pastinya para ahli yang menetapkan indikator-indikator dan kategori itu sudah meneliti secara seksama sehingga dia bisa menciptakan kategori umum itu tadi. Dan nilai moral itu ada nilai apa saja gitu ya. Atau nilai sosial ada apa saja. Itu dia sudah punya ketetapan-ketetapan gitu ya. Karena hasil risetnya dia lebih panjang. Biasanya para profesor atau S3 yang menghasilkan sebuah teori ya, maka dia akan menciptakan kategori-kategori baru. Gitu. Nah, apakah setiap kategori itu tidak akan berkembang lah? Itu adalah tugas dari para ahli, di mana para ahli itu akan terus meneliti
sehingga dia akan menemukan kategori baru gitu ya. Bisa kategori yang lama itu dipecah jadi 2, jadi 3, jadi 5 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan kebaruan kategori atau kebaruan teori. Itu ya. Makanya saya minta ya Anda ikuti salah satu tokoh ilmuwan gitu ya. Kategorinya kalian ikuti aja, S1 ngikuti aja. Jadi seperti ini teman-teman, contoh tabel untuk tipe 1 gitu ya. Bandingkan dengan yang tipe 2 teman-teman. Di tipe 2 kita tidak menggunakan model analisis tapi langsung kategori konseptual saja. Ini tipe yang biasa dipakai di Uniwara. Dan memang paling gampang gitu ya. Paling gampang. Langsung aja kategori konseptualnya sebagai kriteria, terus kita buatkan indikator. Kita baca buku. Kalau ada indikator yang sudah ada di buku ya kita pakai. Yang di teorinya orang lain kita pakai. Misalnya nilai-nilai moral. Ada nggak kategorinya? Ada. Saya nemu itu ada kasih sayang, pengorbanan dan sampai 9 poin gitu ya. Indikatornya ada nggak? Oh nggak ada. Adanya deskripsi. Nah dari deskripsi itu dibuatkan indikator. Gampangannya gini. Kita misalnya analisis tentang kecantikan. Maka kita harus buat kategori-kategori cantik. Cantik itu yang bagaimana? Ada brain, ada beauty, ada behavior, Pak. Ada otak, ada keindahan tubuh, gitu ya, atau kecantikan fisik dan perilaku. Ya, ada 3 ada. Oke, sekarang brain, kecerdasan. Kecerdasan itu yang bagaimana? Indikator orang cerdas apa? Oh, tes IQ. Oke. Berikutnya, kecerdasan sekarang jadi 3, Pak. Ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Oke. Jadi 3 sub kategori gitu ya. Kecerdasan intelijensia dari mana? Dari IQ. Terus dari mana? Dari hasil tes, Pak. Ada tes skolastik dan lain sebagainya, hasil-hasil tes psikologis. Oke. Ada tes TPA, Pak, atau pengetahuan akademik ya, ada pengetahuan sosial, oke. Ada pengetahuan umum, oke, catat. Terus kemudian masih terkait intelijensia. Masih ada apa enggak? Udah, Pak, cukup. Oke, sekarang masuk ke beauty gitu ya. Kalau sudah cukup di kecerdasan. Oh, yang emosional belum, Pak. Nah, emosional apa? Carikan indikator-indikator kecerdasan emosional. Kecerdasan spiritual juga dicarikan indikator-indikatornya. Jadi ada konsep, kategori konsep utama, kategori subkategori dan indikator. Kalau indikatornya sudah ada di buku rujukan, alhamdulillah. Jika tidak ada, buatkan berdasarkan teori kan gitu. Berikutnya brain sudah, sekarang beauty, kecantikan tubuh dari mana? Tinggi badan, oke. Apakah yang pendek itu tidak cantik? Ada ukurannya, Pak, ada standar di setiap negara. Oke. Standar rata-ratanya di atas di setiap negara. Makanya ketika ada ajang Miss Universe ya rata-rata tinggi gitu ya. Karena yang pendek dianggap tidak di bawah rata-rata. Tapi misalnya kalau di Indonesia rata-ratanya memang 1,8, 1,7, Pak. Misalnya 1,8 sudah bagus ya, sudah berarti dia dianggap cantik di Indonesia. Ini seperti itu. Jadi brain, beauty ya fisik. Sudah fisik selesai. Warna kulit, apakah hitam dan putih itu indikator cantik? Oh tidak, Pak. Yang penting terawat. Oke. Pakai apa cara mengukur terawatnya? Sekarang ada teknologinya, Pak. Bisa mengukur agingnya atau masa masa umur dari kulit, Pak. Dari badan itu tadi nanti bisa terlihat badan itu sehat apa enggak, kulit itu sehat apa enggak. Oke.
Berarti bukan merah dan bukan hitam dan putih ya, tetapi ukuran kecantikan dilihat dari perawatan tubuh dan fisiknya. Oke. Behavior. Behavior apa? Oh, dia aktif di organisasi. Oh, dia adalah seorang jenius filsafat dan seterusnya. Oh, dia sudah kuliah S3, sudah jadi PhD. Nah, itu masuk ke behavior. Oh, dia pernah menjadi tim relawan tanggap bencana. Itu dari behavior. Nah, itu semua teman-teman adalah kategori-kategori konseptual. Kalau kita ngomong cantik. Nah, sekarang kita ngomong nilai moral. Nah, kita buatkan di situ. Ada kategori konseptualnya, ada indikatornya. Pak, kasih sayang diturunkan nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Kasih sayang kepada Tuhan, kasih sayang kepada orang tua. Nggak apa-apa, terserah. Yang penting ada landasan teorinya. Tipe 2 ini yang biasa dipakai, teman-teman. Lebih mudah. Gitu ya. Contoh tabelnya gimana? Ya ini. Potongan data langsung dikategorikan gitu ya. Kategorinya yang ini. Nah, jadi ini kategorinya ya. Ini yang jadi kategori gitu ya. Terus kemudian disesuaikan indikator mana yang muncul. Jadi biasanya teman-teman setiap kategori itu indikatornya nggak satu. Jadi ya, setiap kategori indikatornya banyak. Poin-poin indikatornya banyak. Gitu ya. Terus ditafsirkan. Nah, di bawah itu saya beri keterangan, dicari bentuk dominan dan diurutkan. Jadi kategori yang muncul, konseptual yang muncul, sub-sub kategorinya, dicari yang dominan, diurutkan. Itu untuk membuat temuan penelitian. Kalau indikator sama, dicari dominan dan diurutkan. Kalau makna, bagaimana analisis makna ini tadi? Temuannya dalam bentuk poin-poin temuan. Gitu. Berikutnya tipe yang ketiga. Metode analisis diterapkan. Kategori konseptual diterapkan, indikatornya juga dicarikan. Maka otomatis tabelnya adalah gabungan dari tipe 1 dan tipe 2 panjang. Tabel analisisnya panjang. Maka kadang-kadang dipisah. Misalnya analisis unit dulu, gitu ya. Terus kemudian analisis kategori. Nah, analisis kategori diarahkan ke konseptual. Itu ya. Indikator-indikatornya dicari. Selesai, dilanjutkan analisis konteks, inferensi, validasi. Jadi kemungkinannya dipisah-pisah tabel analisisnya. Kenapa? Kalau diruntut semua tabel 1 dan tabel 2 tadi digabung, maka gak cukup kertasnya. Gitu ya. Maka dibagi dalam beberapa tahap analisis. Itu cara-cara, teman-teman. Nah, ketika Anda menggunakan tipe 1, tipe 2, tipe 3, terserah. Utamanya deal dulu dengan pembimbing, biasanya seperti itu. Ya, semakin ruwet analisisnya, biasanya penelitian akan semakin menarik. Kenapa? Karena validitas konstruknya semakin terjamin, semakin tertata, semakin banyak kategori yang digunakan, maka jaminan terhadap validitas konstruk itu semakin tinggi. Beda dengan yang hanya pakai kategori saja, kategori konseptual saja, pakai indikator gitu. Itu ya masih bagus juga sih ada indikator. Yang parah kadang-kadang hanya kategori konseptual saja. Bolehkah meneliti seperti itu? Ya kalau pembimbingmu cocok, terserah lah gitu. Tapi kalau saya, maka penilaian konstruknya akan berkurang. Gitu ya. Berikutnya kita gunakan tadi yang tipe 1 sebagai contoh gitu ya, untuk mengembangkan fokus riset.
Jadi kalau tadi kita pakai yang tipe 1 gitu ya. Yang tipe 2, tipe 3 kalian pikir sendirilah. Saya kalau ngasih contoh semuanya ya nggak selesai nih. 5 jam nggak selesai ya. Pembagian fokus. Kita pakai yang tipe 1. Menentukan bentuk nilai moral, menemukan konteks pemaknaan nilai moral, menemukan makna, dan menemukan bukti-bukti pendukung. Fokus penelitiannya 4 ini, teman-teman. Makanya jangan heran ketika Anda sudah bikin sebuah proposal yang sebenarnya kan di awal ya, bab 1, bab 2 itu sudah ada fokus gitu ya. Terus kemudian di bab 3 metodologi penelitian misalnya ditaruh di bab 3. Kok ternyata setelah mengerjakan fokusnya ganti. Ya karena kadang-kadang ketika kita sudah membuat tabel analisis, kita baru sadar fokusnya. Ada yang kurang atau enggak pas. Makanya kalau saya membimbing biasanya, saya enggak tanya bab 1, bab 2, bab 3. Saya langsung tanya, tabel analisisnya mana? Coba lakukan 1 kali analisis dengan kategori yang sudah kamu tetapkan. Nanti kamu akan benar-benar tahu fokus. Proposal seperti apa saya nggak peduli. Kenapa? Karena pasti ganti. Pasti disesuaikan. Orang yang biasa neliti harusnya lebih paham itu. Pasti akan disesuaikan nanti. Fokus itu akan berubah ketika kita melaksanakan penelitian yang sejati. Pasti akan nemu hal yang berbeda atau yang harus diubah. Itu biasa. Gitu ya. Fokus-fokusnya seperti ini. Oke. Berikutnya, kita lakukan sebuah proses analisis dan kita akan sampai pada sajian data, temuan. Nah, gitu ya. Jadi, setelah pakai tabel tadi yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya tadi, Anda lakukan analisis, kemudian Anda menyajikan data temuan. Nah, ini contohnya. Fokus 1, bentuk nilai moral yang ada dan dominan. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Sajian datanya. Yang pertama, jenis nilai moralnya apa saja yang muncul. Tadi sudah diberitahu, dicari yang dominan dan diurutkan mulai dari yang dominan sampai yang paling tidak nampak. Kita nemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenis nilai moral. Contoh datanya. Keterangan atau frekuensi atau dominasinya. Nah, ini semuanya yang dominan. Sering muncul sampai yang kurang muncul. Ini satu puisi loh, teman-teman. Datanya seperti ini. Kalau satu buku puisi yang biasanya puisinya 20, pikirin dewe biro. Gitu ya. Ini satu puisi. Satu puisi, satu fokus, sajiannya seperti ini. Ini simpulannya. Nilai dominan 2, kasih sayang, bakti membentuk inti moral yang berulang dan melandasi seluruh struktur puisi ibu. Karya Zawawi Imron. Ini simpulannya. Simpulan. Simpulan dari mana? Dari sajian data itu. Apakah ini kesimpulan penelitian akhir? Belum. Masih simpulan data analisis. Belum sampai pada kesimpulan penelitian. Setiap fokus itu punya kesimpulan. Gitu ya. Setiap fokus penelitian harus sampai pada kesimpulan-kesimpulan. Fokus 2. Konteks pemaknaan nilai moral berdasarkan pilihan bahasa. Ini pilihan bahasanya dalam bentuk korpus data. Ini konteks maknanya.
yang mengarah pada nilai-nilai moral yang tadi sudah kita bahas di fokus 1. Itu ya. Pilihan bahasa bersifat metaforis dan simbolis, mengaitkan nilai moral dengan unsur alam dan religiusitas tradisional Madura, menciptakan konteks makna yang melampaui literalitas. Itu kesimpulan untuk fokus 2. Fokus 3, makna tetap atau laten. Nah, urutan fokus ini mengikuti mengikuti analisis isi yang sudah ditetapkan di awal tadi ya. Model analisisnya. Makna laten. Kasih ibu adalah relasi anak-anak dengan orang tua. Ya, relasi ibu dan anak dan ibu adalah relasi moral yang suci. Ibu sebagai mediator religius dan kasih dan spiritualitas terhadap Tuhan. Penjelasan interpretatifnya ini. Simpulannya ini. Makna laten bersifat spiritual, moral, dan seterusnya. Ini fokus 3. Sajian data dan simpulannya. Untuk fokus 4, bukti-bukti pendukung atau validasi analisis isi. Bukti validasinya ada repetisi simbol. Intinya kan di sini repetisi simbol. Transisi pengalaman, diksi, alur, kesepadanan atau koherensi antar bait. Ini penjelasannya. Ini simpulannya. Jadi di bab 4 di bab 4 ya. Untuk penyajian data ya. Penyajian data dan temuan itu seperti ini, teman-teman. Bukan data yang dalam bentuk tabel tadi kamu masukkan di bab 4, bukan. Itu namanya korpus data. Korpus data masuk kemana? Ke lampiran, bukan di dalam tubuh laporan. Jadi keliru kalau ada korpus data disuruh masukkan ke bab 4, itu keliru. Kalaupun dianggap benar ya sudah, tidak apa-apa, terserah dia. Kalau saya ngomongnya keliru ya keliru. Karena itu namanya korpus. Data dan temuan itu seperti ini. Berikutnya, disajikan dalam bentuk pembahasan. Ini Kak Ketok ya. Jadi, ada deskripsi temuan plus contoh data, ada argumentasi teoritik, ada argumentasi kritis atau pemikiran Anda sendiri, dan yang terakhir penyampaian ulang temuan. Ya. Jadi untuk satu temuan ini saja, jadi berapa paragraf? 1, 2, 3, dan 4 paragraf. Satu subtemuan, jadi 4 paragraf. Kalau tadi di dalam temuan terkait nilai-nilai moral tadi ada 9 temuan, maka ya 9 kali susunan ini. Ini contoh pembahasan untuk temuan nilai moral. Contoh pembahasan untuk makna laten atau tetap. Sini kasih ibu adalah sumber kehidupan, sama. Dideskripsikan temuannya, ditambah dengan contoh data, dikasih argumentasi teoritik, dikasih argumentasi kritis, dan terakhir ditutup dengan pernyataan ulang temuan atau subtemuan. Nah, kita sampai di terakhir yang disebut dengan simpulan analisis. Ini poin-poin temuannya. Jadi dari semua temuan untuk setiap fokus, ya kan? Ada subtemuan dalam setiap fokus. Diringkas kembali menjadi simpulan penelitian. Ada 4 poin karena fokusnya ada 4, gitu ya. Ada fokus 4 berarti temuannya juga 4. Pembahasannya tadi juga 4. Gitu ya. Diubah dalam bentuk parafrase paragraf. Nanti ini ditutup di bagian
kesimpulan. Nanti masuk bagian kesimpulan. Pak, apakah cukup satu paragraf? Lebih bagus untuk masuk ke artikel. Kalau di laporan skripsi, ya masing-masing inilah kalian buatkan paragrafnya, 1 atau 2 paragraf untuk setiap fokus. Kalau untuk di artikel, karena butuh pendek, ya cukup 1 paragraf aja.